Pagbambang, pagbambang, mangan gedang-gedang tugel-tugel, godong-koro, godong lam toro, kiro-kiro poradoro. Ono kuro anak telu manganulo ilate metu. Ono kuro anak telu manganulo ilate metu. Godong koro godong lam toro, kiro poradoro. Na 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 ra pa pam pam pa. Pagbambang, pagbambang, mangan gedang-gedang tugel-tugel, godong-koro godong lam toro, kiro-kiro poradoro. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah dengar cerita underdog yang seakan keluar dari buku dongeng? Nah, hari ini kita bakal membedah kisah kebangkitan yang paling luar biasa di dunia sepak bola modern. Kita bicara tentang Como 1907. Di permukaan, ini kelihatan kayak kisah klasik klub kecil yang sukses menaklukkan raksasa Eropa. Tapi tunggu sampai kalian lihat mesin bisnis raksasa yang sebenarnya jadi motor penggerak keajaiban ini di belakang layar. Penjelasan kita hari ini bakal membongkar semuanya. Di pembahasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari kebangkitan mereka dari kebangkrutan menuju Liga Champions, rencana bisnis miliaran dolar, strategi master brand Danau Como, cara mereka membangun skuad super, sampai masa depan kepemilikan klub sepak bola. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Dari bangkrut menuju panggung megah Liga Champions. Coba bayangkan ya, tahun 2019, klub ini benar-benar bangkrut. Hancur lebur di Serie D, kasta keempat Italia. Terus, grup Jarum masuk. Cuma butuh 5 tahun, di 2024 mereka sukses promosi ke Serie A. Dan yang bikin merinding, di musim 2025/2026, di bawah racikan Cesc Fabregas, mereka sukses mengumpulkan 71 poin, finish kokoh di posisi keempat, dan secara dramatis menyalip AC Milan di hari terakhir musim. Hasilnya, tiket Liga Champions pertama mereka dalam 119 tahun sejarah klub. Luar biasa banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, rencana bisnis miliaran dolar. Karena percaya deh, ini bukan sekedar keajaiban di atas lapangan. Sebenarnya, apa yang terjadi di belakang layar itu murni eksekusi strategi korporat yang super rapi dari para pemiliknya. Coba dengar kutipan menarik dari Presiden klub Mirwan Suarso ini. Dia dengan santai bilang, "Kami tidak punya ambisi olahraga, kami punya ambisi bisnis." Jujur banget kan? Awalnya mereka beli klub ini cuma buat bikin acara TV tentang pemain sepak bola Indonesia. Tapi rencana itu batal gara-gara aturan pemain non-Uni Eropa di divisi bawah.
Alhasil, mereka banting setir dan meracik strategi bisnis yang benar-benar tanpa ampun. Jadi, gimana sih cara kerja mesin bisnis mereka? Ini ibarat gunung es. Di bawah permukaan, mereka pakai pendekatan berbasis data ala Billy Bean buat urusan rekrutmen pemain. Terus dari sisi komersial, ledakannya gila-gilaan. Pendapatan merchandise mereka meroket dari yang awalnya cuma 53.000 euro jadi lebih dari 10 juta euro. Mereka juga nggak mau pakai pihak ketiga. Semuanya dikelola sendiri lewat 4 toko internal dan 480 toko afiliasi. Belum lagi teknologi tiket blockchain buatan mereka sendiri yang ngasih cashback terintegrasi langsung ke sistem retail mereka. Jenius banget. Lanjut ke bagian ketiga, Master Brand Dano Como. Ini tentang bagaimana mereka menjual sebuah gaya hidup. Kalian tahu ada berapa orang yang liburan ke Dano Como setiap tahun? 4,8 juta turis. Angka ini naik drastis banget dari masa sebelum Covid yang cuma 1,6 juta. Nah, para pemilik ini pinter banget melihat peluang. Mereka sadar kalau Como itu bukan sekedar klub bola, tapi brand gaya hidup premium tingkat dunia. Gak heran kalau kita sering melihat artis Hollywood kelas A duduk santai di tribun mereka. Bahkan sekitar 40% dari pendapatan tiket itu datang murni dari turis internasional. Nah, ini yang membedakan mereka. Kalau klub bola tradisional kan biasanya sangat mengandalkan penjualan pemain sama hak siar TV ya. Tapi model Como ini jauh lebih canggih. Mereka memanfaatkan status master brand mereka untuk bisnis B2B. Contohnya mereka jadi konsultan buat klub Arab Saudi, Al Ula, buat meluncurkan merek fashion olahraga premium. Mereka menyewakan teknologi tiket mereka. Dan pastinya mereka bisa menarik sponsor raksasa seperti Uber di bagian depan jersey mereka, murni karena volume turis yang melimpah tadi. Intinya, mereka mau pendapatan di luar lapangan jauh melebihi pendapatan dari sepak bolanya sendiri. Oke, masuk ke bagian keempat, membangun skuad super. Mari kita lihat gimana uang dari bisnis ini mengalir kembali ke lapangan. Uang dari bisnis yang luar biasa tadi pada akhirnya dipakai untuk unjuk gigi di bursa transfer. Sekarang, Como berani adu dompet sama para elit Eropa. Contohnya, mereka sukses menahan Nico Paz dengan menyetujui paket 60 juta euro, biar Real Madrid nggak mengaktifkan klausul pembelian kembali yang lebih murah, sambil memasang klausul baru di angka 80 juta euro buat musim depan. Terus ada Martin Baturina. Tottenham Hotspur menawar 55 juta euro, ditolak mentah-mentah, karena Como mematok harga sang gelandang di 80 juta euro. Nggak berhenti di situ, mereka melempar tawaran pembuka 27 juta euro ke Chelsea untuk Trevoh Chalobah, dan sukses mengamankan bek muda Barcelona Andres Cuenca secara gratis. Meski ada klausul penjualan 20%, pemain ini langsung dipinjamkan. Benar-benar manuver transfer yang agresif. Tapi, lini serang bertabur bintang juga butuh pertahanan baja. Angka 13 ini sangat penting. Ini adalah jumlah clean sheet impresif yang dicetak oleh kiper mereka Gian Butez di musim 2025-2026 lalu. Butez ini ibarat tembok kokoh di lini belakang Como, sekaligus bukti nyata kalau fondasi pertahanan yang kuat adalah kunci mutlak keberhasilan mereka menembus Liga Champions. Ngomong-ngomong soal kiper, ada kabar menarik juga buat kedalaman skuad. Emil Audiro resmi kembali ke Como 1907 setelah masa pinjamannya di Cremonese selesai, menyusul turun kastanya klub tersebut ke Serie B. Kepulangan Audiro ini pas banget waktunya. Agennya sudah bergerak untuk memastikan peran Audiro, dan ini memberikan Como opsi rotasi yang sangat solid di bawah mistar gawang buat menghadapi jadwal Liga Champions yang pastinya super padat. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, masa depan kepemilikan. Apa sih target dan rintangan mereka selanjutnya? Kalau skuad dan strategi bisnisnya udah gila-gilaan, tantangan terbesar mereka saat ini ada di infrastruktur. Lihat saja perbandingan ini. Stadium Como, Stadio Giuseppe Sinigalia, kapasitasnya cuma sekitar 13.600 kursi. Coba bandingkan dengan arena raksasa musuh-musuh mereka, kayak San Siro yang muat 75.000 orang lebih, atau markas Juventus yang kapasitasnya 41.000. Meskipun Stadium Como ini super cantik karena lokasinya di pinggir danau dan usianya hampir 1 abad, secara ukuran ini adalah stadion terkecil kedua di Liga. Pastinya, para pemilik klub sadar betul soal masalah ini. Makanya mereka sudah menyiapkan rencana raksasa, pembongkaran menyeluruh dan pembangunan ulang stadion yang dijadwalkan akan dimulai pada Oktober 2027. Mereka menggandeng Populus, firma arsitektur ternama, buat menyulap stadion ini. Nggak cuma jadi fasilitas olahraga elit, tapi juga jadi pusat aktivitas serbaguna buat warga lokal dan pastinya turis global. Dan semua langkah pembangunan serta strategi bisnis ini sebenarnya mengarah ke satu target yang fantastis, valuasi $1 miliar pada tahun 2038. Mirwan Suarso menegaskan kalau kesuksesan di lapangan itu memang diperlukan, tapi pertumbuhan bisnis nggak boleh cuma bergantung pada sepak bola saja, karena itu terlalu beresiko. Trofi dan kemenangan itu dianggap sebagai sekedar bonus yang menguntungkan dari sebuah ekosistem bisnis yang berdiri kokoh.
Jadi, setelah semua yang kita bahas, ini meninggalkan satu pertanyaan yang memancing kita berpikir. Apakah Como 1907 sedang membuktikan kalau masa depan sepak bola itu sebenarnya bukan lagi sekedar soal gairah dan kecintaan murni pada olahraga, melainkan tentang ekosistem bisnis yang dioptimalkan habis-habisan tanpa ampun? Saat mereka melangkah ke ajang Liga Champions musim depan, dunia nggak cuma bakal melihat taktik mereka di lapangan, tapi juga memantau cetak biru komersial mereka. Bakal sangat menarik melihat apa gebrakan mereka selanjutnya. Terima kasih sudah menemani pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di penjelasan visual berikutnya.